Oke, kembali lagi di Papods, Papagesa Podcast. Apa ya sebutannya? Anak papa, cenah. Sekarang kita bersama teman saya dari lama ini, Rija. Teman basket ini bos. Sekarang teman ngopi. Teman hidup enggak? Jangan dong. Oke, jadi kalau nanya kabar mah biasa ya. Biasa. Jadi langsung aja, Ja. Warna favorit kamu apa sih? Favorit saya sepatu saya. Aduh, jadi ini kita kedatangan dari sedikit kolaborasi, ada dari besok Senin. Kita tahu sendiri besok Senin atau yang sering disebut apa? Besko. Besko itu yang sudah melanglang buana di Majalengka. Buana juga kampus. Jadi udah berapa lama sih Besko aja? Lupa. Pastinya juga saya lupa, tapi lebih dari 4 tahun. Lebih lama dari Papa Gesa lah. Oh iya. Karena ya Papa Gesa juga bisa ke-branding gara-gara Besko juga. Waduh, simbiosis mutualisme. Oke, mantap. Jadi, satu pertanyaan nih, mungkin anak papa di rumah juga pada bingung ya. Kenapa sih besok Senin? Kenapa nggak besok Selasa, besok Rabu? Ya, ini pertanyaan yang sangat sering ditanyakan kalau ada acara-acara gini. Jadi, kenapa namanya besok Senin? Karena kita ingin merubah mindset orang-orang awalnya nih ya. Ketika menghadapi hari Senin itu, orang kan malas ya biasa, aduh capek nih kerja kayak gitu. Nah harapannya ketika buka besok Senin, orang jadi semangat lagi karena baca berita-berita hiburan dan lain-lain seperti itu. Itu kenapa namanya besok Senin. Banyak berita tentang Majalengka di dalamnya kayak gitu. Nah sengaja memang besok Senin ini namanya nggak ada Majalengkanya ya, karena pengennya mah luas gitu, lebih luas dikenalnya. Majalengkanya itu hanya ibaratnya nama bawahnya Majalengka Youth Media, tapi tidak ada nama akunnya itu besok Majalengka, enggak kayak gitu, karena harapannya bisa lebih luas kayak gitu. Biar bisa nggak terlalu lokal lah. Betul. Informasinya bisa meluas. Ya. Kayak apa contohnya? RCTI. Nggak, kita ini sebenarnya kalau BSKO ini senengnya itu ke Mojok. Biasa tuh kalau Adit tuh kebaca tuh mojok.co ya, mudah-mudahan kayak gitulah. Mojok kan sebenarnya juga dia dari Yogyakarta, tapi bahasannya luas dan namanya juga Mojok kayak gitu, bukan info Jogja kayak gitu, atau info YGYA gitu. Oke, siap. Jadi ngomong-ngomong tadi tentang mendapatkan informasinya nggak sekedar lokal doang yang bisa luas. Ya. Nah, ngomong-ngomong tentang itu, emang si Besko ini dapat informasi itu sumbernya dari mana biasanya? Nah, macam-macam, yang paling gampang Google. Sebenarnya kalau orang-orang nggak tahu nih ya, cara dapat informasi itu gampang banget. Misal kita pengen tahu informasi apa yang terbaru di Majalengka, tinggal ketik di Google Majalengka. Nah, nanti muncul tuh banyak berita-beritanya. Atau kalau misalkan yang ingin luas ya kita cari apa yang lagi trending. Dan nyari itu sebenarnya tidak terpaku di Google. Bisa di Twitter X sekarang ya, bisa di X, di TikTok kayak gitu. Nah, tapi kalau di BSKO sendiri sebenarnya kita sengaja untuk membuka kesempatan seluas-luasnya kepada followers ketika ada informasi kayak gitu. Contoh, kita beberapa kali dapat informasi yang tidak ada di Google, tidak ada di X, tidak ada di akun lain, itu tentang orang Majalengka yang berprestasi kayak gitu. Karena kan gitu ya, yang prestasi kadang jarang disorot. Jadi biar kita yang nyorotnya kayak gitu sebenarnya. Oke, tapi itu tuh kalau misalkan ada yang nge-DM sering dibalas enggak? Sebagian besar sering. Apalagi cewek. Nah, dibalas. Oke, jadi walaupun kadang memang pertanyaannya aneh-aneh. Contohnya baru-baru ini ada yang DM. Ini aneh banget, anehnya di atas rata-rata. Orang kalau misalkan nanya BSKO, nanya tentang jadwal info SIM keliling. Normalnya kayak gitu Enggak, ya SIM keliling masih wajar. Nanya BPJS buka atau enggak wajar. Ini ada nanya, Min, mau beli ketan susu. Iraha gitu, orang dagang. Ketan susu. Kan besok Senin, besok ketan. Besok ketan bukan kayak gitu. Pernah juga ada yang DM jam 12 malam. Jam 11 malam. Min urgen. Min urgen. Oh, saya mikir kan, ini kayaknya orang lagi berbahaya nih. Mungkin lagi dibegal atau kenapa gitu butuh bantuan. Kita balas. Iya, gimana teh? Urgen. Iya, kenapa gitu ya dibalas lagi. Kita nanya bareng artinya urgen Min. Ya. Donat madu jam segini yang buka di mana? Ya atau maksudnya tuh urgen main aja donat madu. Emang ketika ngidam. Nah, betul lagi ngidam gitu. Tapi maksudnya ketika tidak ada tukang donat madu, apakah perekonomian Indonesia turun kan? Tidak
se-urgent itu gitu. Tapi emang unik-unik lah. Ya yang kayak gitu tidak bisa ditanggapi dengan kita serius, nggak bisa. Kayak gitu. Enjoy aja. Yang Seru penting, sih tapi seru. Ya. Seru. Si Enet juga jadi lebih kayak terhibur juga. kayak nggak sungkan juga mungkin. Nggak sungkan sih, lebih ke nggak sungkan. Lebih ke malas sih sebenarnya. Lebih ke kesel sih kayaknya. Nyari informasi malah nyari masalah. Aduh, lumayan. Bener, ada seratnya kayaknya. Oh, serat. Aduh, Kayak butuh enak air. dulu ya. Iya, kopi. Ada Yanto ini. Yanto. Kurang handap. Dun. Iya coklat. Iya, tolong dilap. Iya coklat. Iya naon? Kopi. Oke. Salam lah. Salim Mas. Salim lah. Sungkem. Mantap juga ya memperkerjakan kayak gini, bisa kerja kayak gini di Bapak Gesa. Model-model kayak gini bisa kerja di Bapak Gesa. Dalam bentuk apapun juga dipekerjakan. Oke, kita minum dulu kayaknya nih. Aduh, udah lumayan seret. Ini apa nih? Yang reguler ya? Reguler. Ini es kopi susu Papa Gesa yang itu best apa? seller. Best seller. Dan ini kalau misalkan buat anak papa yang apa? Misalkan aduh nggak bisa kopi atau kurang suka kopi, ada juga yang non kopinya nih. Oh. Ini salah satunya ada coklat, ada juga matcha sebenarnya yang non kopi. Tapi best seller coklat ya? Best seller Kalau non kopi. susu sih. Non kopi. Non kopi coklat loh. Kopi susu. Oke. Seruput aja. Nikmat sekali. Nggak Karena cukup. gratis. Nggak ada tagline-nya sebenarnya kalau Oh, minum apa? kopi Tagline-nya susu. apa? Nggak cukup 1 gelas. Oh, nggak cukup 1 gelas. Ya lebih ke marketing. Karena sedikit. Lebih ke marketing. Ya. Oke, terus kita beralih membicarakan lagi maraknya tentang Gen Z sekarang ya. Oh, Gen Z. Gimana tuh Gen Z? Jadi menurut Rija nih dari seorang yang mengurus media besar di Majalengka aja. Nggak besar aja lah. Gen Z Majalengka tuh sekarang kayak gimana sih ya? Tapi kalau ini saya bahas dari ini aja ya, perspektif media sosial, Ya, bermain media media sosial. Sebenarnya bagus Gen Z sekarang itu pada kreatif, banyak akun-akun, banyak konten creator di Majalengka kayak gitu. Terus juga yang ngirim informasi juga bervariatif. Tapi sebenarnya ini yang sangat disayangkan kadang di Majalengka itu terjadi hal ataupun fenomena adalah minat membaca rendah tapi minat berkomentar tinggi. Nah, Jadi kadang orang itu cuman baca judulnya, caption Ya, ke bawahnya headline, enggak, betul. biasa. Yang penting komen dulu kayak gitu. Entah kenapa gitu bingungnya. Tapi ya secara umum bagus sih kalau menurut saya. Apalagi sekarang kan orang semakin gampang Iya, mendapatkan benar. informasi kayak gitu. Dan gampang banget gitu ketika ada yang viral di TikTok nanti langsung ke sini. Dan kadang juga ada misalkan di Subang, dia lagi merantau di Subang nih, ada orang lagi rantau di Subang. Di Subang lagi tren A misalkan. Nge-DM, "Nih bikin dong kayak gini." Iya. Trennya nyenalin mana ini kan. Kenapa harus kita yang bikin gitu. mungkin Kayak gitu. Ya relate juga mungkin Rija juga ada kesempatan mengajar ya kalau Oh iya, nggak tahu kebetulan. Ya, dengar ada kesempatan ngajar juga di Unma, di Unma Majalengka, ya. betul. Mungkin dari situ juga ketahuan ya sifat-sifat Gen Z. Mungkin mahasiswa sekarang masuknya Gen Z ya? Mahasiswa, iya kayaknya Gen Z Gen ya Z. kayaknya. Nah. Kalau kita Gen apa? Halilintar. Oke, mungkin ya berarti lebih teliti aja untuk Gen Z ya. Saya tuh pernah baca suatu quotes katanya gini nih. Iya. Orang yang menguasai media adalah dia yang menguasai dunia. Sebenarnya ini bisa diartikan secara luas. Bukan hanya orang yang punya media, Iya. tapi orang yang memahami media sebenarnya, orang yang mengerti media gitu. Bukan hanya maksudnya punya media secara pure, misalkan Adit harus punya RCTI Iya. untuk menguasai dunia. Enggak kayak gitu juga gitu. Tapi kita harus paham. Iya. Kita harus paham cara kerja media. Jadi ketika misalkan media mengangkat suatu isu, kita itu jangan membaca dari satu sumber. Kalau saya itu biasa minimal 4. Iya. 2 dari sumber yang yang berbeda dan sudut pandang A misalkan, 2 dari sudut pandang lainnya. Karena pasti setiap berita itu ada 2 sisi sebenarnya. Jadi jangan satu kita percaya ini, percaya nih Langsung kita ke ikut, kiri. jangan. Iya, benar. Kayak gitu. Jadi jangan sampai kalau dulu itu ada istilah yang namanya post-truth. Post-truth ini adalah kata word of the year Iya. di Harvard atau di Oxford tahun berapa gitu saya lupa. Jadi intinya post-truth itu kita itu
udah bias mana fakta, mana bukan fakta. Jadi kita tuh percaya sama apa yang kita pikirin aja sebenarnya. Nah, iya benar. Kayak gitu. Aduh terlalu berat nih. Aditnya sampai ngantukan. Oh iya, aduh. Teori. Teori ding, terlalu beda jauh. Bapak dosen beda. Oke, sip. Ngomongin tentang yang lagi banyak diomong itu tentunya yang viral ya. Betul. Tentunya yang lagi viral. Sekarang gampang nggak sih jadi viral aja? Jadi viral itu menurut teori itu ada dua. Iya. Viral yang sengaja dan viral yang tidak disengaja. Nah, kadang viral yang tidak disengaja ini nih, gitu. Jangan Contoh. Contoh ada seorang guru. Ini pasti kan nggak niat viral. Di Itu. negara plus 26. Ya, dari kota plus 023. 6233 gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini apa namanya? Balik lagi ke yang tadi yang viral. Sekarang gampang atau enggak? Saya juga bingung kalau gampang atau enggak. Karena ya kalau disebut gampang enggak, disebut enggak gampang juga bisa jadi iya. Kayak gitu. Cuman ya tadi itu konsepnya ada yang dipersiapkan, ada yang enggak. Nah, kalau memang misalkan kita pengen viral, pengen apa dulu nih? Kayak gitu. Bagusnya kah atau apanya? Gitu sebenarnya. Sekarang soalnya kan viral tinggal joget-joget viral aja. Bisa joget-joget viral di TikTok ya. Oh, di IG kayak jarang ya? Ada nggak sih Di IG ada sih kayaknya. Iya, tapi kayak di TikTok sekarang lebih. kebanyakan TikTok sih. Ya, di TikTok. Ya, Joget. hidup TikTok lah. Itu TikTok. Di Papua kita joget-joget aja. Nanti kita bakal muncul di TikTok ya. Oh, bakal ada TikToknya nih. Sekarang belum ada. Insya Allah. Udah ada sebenarnya cuman nggak aktif. Oh, nggak aktif. Apa ya? Kenapa ya nggak aktif ya? Kenapa orang cuma satu? Iya. Ada. Oke, mungkin ini penutupan dari sesi kali ini. Mungkin harapan BSKO nih untuk Majalengka ke depannya tuh gimana? Harapannya Majalengka itu kalau menurut saya ya jangan buru-buru. Jangan kayak Buhe, jangan kayak RW. Kita itu nikmati aja perkembangan Majalengka itu. Karena mungkin ya kita sekarang mikir aduh kapan ada mall? Iya benar. Kapan ada bioskop? Tapi ketika sudah ada mall dan ada bioskop lalu kemacetan di mana-mana malah kita rindu Majalengka sekarang gitu. Kitanya sudah siap belum? Betul. Jadi nanti kita tuh aduh pengen kayak dulu lagi, dulu mah enak, santai kayak gitu ya. Nikmati alur aja, jangan terburu-buru. Buat teman-teman yang apa namanya? Yang sekarang merantau di kota, jangan buru-buru. Yang pengen pulang juga semoga bisa pulang. Ya gitu. Yang pengen merantau jangan lama-lama. Nanti soalnya kalau lama-lama pas pulang lagi ke sini bundarannya udah rubah lagi. Bener ya? Rubah nama atau berubah? Bundarannya pasti rubah aja. Iya. Oke, dah. Dan panjangan lah. Oke, siap. Aduh. Lumayan udah berapa jam ini. Oke, cukup sekian di sesi kali ini bersama Rija. Tepuk tangan dulu buat Rija dari Besok Senin. Punten lah, punten. Bye. Oke. Sip. Beres lah.